Perekrutan sumber daya manusia adalah proses yang dilakukan oleh suatu organisasi atau perusahaan untuk menarik, memilih, dan menggandeng individu yang memiliki potensial, keterampilan, dan kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi tersebut. Tujuan dari menghancurkan SDM adalah untuk mengisi posisi dalam organisasi dengan individu yang memiliki potensial yang sesuai sehingga organisasi dapat mencapai tujuan bisnisnya. Perekrutan SDM melibatkan serangkaian langkah seperti pengumuman lowongan kerja, penilaian pelamaran, wawancara, dan melihat kandidat yang paling cocok. Satu, perekrutan terselesailisasi adalah pendekatan di mana semua keputusan perekrutan proses terkait dengan perekrutan yang dilakukan secara sia-sia oleh satu departemen atau tim rekrut tunggal dan dalam suatu organisasi. Ini berarti bahwa semua permintaan untuk mengisi posisi pekerjaan, pengumuman lowongan kerja, seleksi kandidat, dan keputusan terkait rekrutmen dikendalikan oleh satu entitas. Perekrutan tersentralisasi adalah pendekatan di mana proses perekrutan dan mengambil keputusan terkait desentralisasi keterapan di seluruh organisasi, terutama di tingkat departemen atau cabang yang berbeda dalam ancaman terdesentralisasi. Berbagai unit atau departemen memiliki otonomi dalam mengelola perekrutan untuk posisi yang mereka butuhkan. Nah, poin yang selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi rekrutmen. Poin yang pertama itu balas jasa yang diberikan. Poin yang kedua, status karyawan. Poin yang ketiga, kesempatan promosi. Poin yang keempat, spesifikasi pekerjaan. Poin yang kelima, metode penarikan. Poin keenam, soliditas perusahaan. Poin ketujuh, peraturan ketenagakerjaan. Poin ke-8, penawaran tenaga kerja. Proses rekrutmen yang baik. Proses rekrutmen yang baik ini terbagi menjadi 4 kelompok. Nah, kelompok yang pertama itu ada penentuan dasar rekrutmen. Penentuan dasar rekrutmen ini adalah langkah pertama dalam proses rekrutmen, yaitu menentukan kebutuhan dan persyaratan pekerjaan yang harus diisi. Ini melibatkan penentuan posisi yang akan diisi, tanggung jawab pekerjaan, kualifikasi yang diperlukan, dan kriteria seleksi. Pada poin yang kedua ada penentuan sumber rekrutmen. Nah, setelah dasar rekrutmen ditentukan, langkah selanjutnya adalah menentukan sumber rekrutmen yang akan digunakan. Sumber rekrutmen dapat mencakup pengumuman pekerjaan di situs web perusahaan, penggunaan agen rekrutmen, atau perekrutan internal melalui rekomendasi karyawan yang ada. Poin yang ketiga yaitu metode rekrutmen. Metode rekrutmen mencakup langkah-langkah yang diambil untuk menarik calon karyawan. Ini dapat mencakup proses seleksi berbasis CV, wawancara, tes keterampilan, dan penilaian lainnya. Metode rekrutmen yang baik harus objektif, adil, dan relevan dengan persyaratan pekerjaan. Poin yang keempat ada kendala rekrutmen. Selama proses rekrutmen, mungkin ada kendala yang harus diatasi, seperti keterbatasan anggaran, persaingan dengan perusahaan lain, atau kurangnya calon karyawan yang berkualitas. Penting untuk mengidentifikasi kendala ini dan mencari solusi yang tepat untuk memastikan proses rekrutmen yang efektif dan sukses. Dalam konteks rekrutmen, dasar-dasar yang penting meliputi yaitu ada analisis pengerjaan, melibatkan mengidentifikasi tugas, tanggung jawab, dan kualifikasi yang diperlukan untuk posisi yang akan direkrut. Ini melibatkan memahami kebutuhan organisasi dan mengidentifikasi kompetensi yang diperlukan untuk berhasil dalam peran tersebut.
Kedua, perencanaan SDM melibatkan merencanakan kebutuhan tenaga kerja jangka pendek dan jangka panjang organisasi. Ini melibatkan memperkirakan jumlah dan jenis karyawan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Perencanaan SDM juga melibatkan mengidentifikasi sumber daya manusia yang ada, mengembangkan strategi untuk memahami kebutuhan tenaga kerja. Ketiga, peraturan pemerintah dapat mempengaruhi proses rekrutmen dan seleksi. Pemerintah sering mengeluarkan peraturan dan kebijakan terkait dengan hak-hak tenaga kerja, transmigrasi upah minuman, dan perlindungan karyawan. Organisasi harus mematuhi peraturan ini dalam proses rekrutmen mereka untuk memastikan bahwa mereka tidak melanggar. Rekrutmen terbagi menjadi dua. Yang pertama, sumber internal. Sumber rekrutmen internal adalah proses perekrutan karyawan dari dalam organisasi. Ini berarti mencari kandidat yang sudah menjadi bagian dari organisasi atau memiliki hubungan dengan organisasi tersebut. Contoh sumber internal termasuk promosi karyawan yang sudah ada, rotasi pekerjaan, atau rekomendasi dari karyawan yang sudah ada. Kedua, sumber eksternal. Sumber rekrutmen eksternal adalah proses perekrutan karyawan di luar organisasi. Ini berarti mencari kandidat yang belum memiliki hubungan dengan organisasi tersebut. Contoh sumber eksternal termasuk iklan pekerjaan, situs web rekrutmen, pemeran karir, atau agen perekrutan. Metode rekrutmen dibagi menjadi dua. Yang pertama ada metode rekrutmen tertutup atau dikenal internal recruiting, merupakan cara mencari kandidat baru dari dalam perusahaan. Kandidat yang didapat dapat diperoleh secara vertikal seperti promosi dan demosi, dan juga horizontal seperti rotasi atau pindah divisi. Strategi promosi umumnya digunakan bagi perusahaan yang sedang membutuhkan proses rekrutmen secara cepat dan hemat. Dengan memberikan posisi baru kepada karyawan tersebut, maka diharapkan dapat bekerja jauh lebih maksimal. Selain itu, metode rekrutmen tertutup dapat juga melakukan rekomendasi karyawan internal, di mana seluruh karyawan diminta untuk menyebarkan informasi lowongan dan meminta rujukan calon kandidat. Cara tersebut dinilai jauh lebih ekonomis dan praktis karena tidak memerlukan mengunggah lowongan iklan di internet. Yang kedua, ada metode rekrutmen terbuka. Cara yang dilakukan dalam merekrut karyawan baru dengan mengandalkan media dari luar perusahaan, sehingga calon-calon kandidat umum dapat mengetahui informasi terkait dengan lowongan yang dibuka oleh perusahaan dengan segala persyaratan dan kriteria yang dibutuhkan. Metode rekrutmen terbuka dapat dilakukan dengan memasang iklan job advertisement yang merupakan cara paling umum dilakukan oleh perusahaan. Selain itu, perusahaan dapat memanfaatkan jasa agensi rekrutmen agensi untuk mempercepat proses rekrutmen karyawan baru. Ada pula yang memanfaatkan acara job fair untuk mendapatkan banyak kandidat potensi dan juga untuk memperluas koneksi sehingga dapat memperoleh kandidat jauh lebih banyak. Lalu ada kendala rekrutmen. Yang pertama ada kendala internal. Kendalanya yaitu ada dengan kebijaksanaan organisasi, rencana SDM, persyaratan jabatan, dan kebiasaan pelaksanaan rekrutmen. Lalu ada kendala eksternal yaitu kondisi pasar tenaga kerja dan kondisi perekonomian dan persaingan bisnis. Lalu ada hukum. Untuk mengatasi kendala-kendala ini, perusahaan dapat mengambil beberapa langkah seperti melakukan evaluasi kebijakan organisasi dan memastikan bahwa promosi, kompensasi, kesejahteraan, dan status karyawan sesuai dengan standar industri, membuat rencana SDM yang komprehensif dan memperhatikan kebutuhan jangka panjang dan jangka pendek perusahaan, meninjau kembali persyaratan jabatan dan memastikan bahwa mereka realistis dan sesuai dengan kebutuhan organisasi, meningkatkan efisien dan struktur dalam proses rekrutmen, mengikuti perkembangan pasar tenaga kerja dan perekonomian untuk dapat menyesuaikan strategi rekrutmen, dan memastikan keputusan terhadap peraturan-peraturan dan hukum ketenaga kerjaan yang berlaku. Dengan mengatasi kendala-kendala ini, perusahaan dapat meningkatkan efektivitas rekrutmen dan menarik karyawan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Perekrutan kerja yang lebih beragam, penarikan SDM. Penarikan SDM yang lebih beragam dalam perekrutan kerja adalah proses mencari, menarik, dan memperkerjakan individu dengan latar belakang, keahlian, dan pengalaman yang beragam.
Tujuan dari penarikan SDM yang beragam adalah untuk menciptakan tim yang inklusif, yang mewakili berbagai perspektif, pengetahuan, dan keterampilan. Beberapa manfaat dari penarikan SDM yang lebih beragam adalah: 1. Inovasi. Dengan memiliki tim yang beragam, perusahaan dapat menghadirkan berbagai perspektif dan ide baru. 2. Peningkatan kepuasan karyawan dengan menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, di mana setiap individu merasa dihargai dan diakui. 3. Peningkatan citra perusahaan. Perusahaan yang mampu menunjukkan komitmen terhadap keberagaman dan inklusif akan memiliki citra yang lebih baik di mata masyarakat. 4. Peningkatan kerja. Penelitian telah menunjukkan bahwa tim yang beragam cenderung memiliki kinerja yang lebih baik. Program kegiatan SDM yang direkomendasikan adalah sebagai berikut. 1. Rencana penarikan calon SDM, yaitu identifikasi kebutuhan tenaga kerja berdasarkan analisis pekerjaan, menentukan kriteria dan kompetensi yang dibutuhkan untuk posisi yang akan diisi, melakukan perekrutan melalui berbagai sumber seperti job posting, job fair, dan rekomendasi karyawan. 2. Rencana seleksi calon SDM, yaitu melakukan seleksi berdasarkan kriteria dan kompetensi yang telah ditentukan, menggunakan metode seleksi yang sesuai seperti wawancara, tes kemampuan, dan asesmen kompetensi. Menyusun daftar calon SDM yang lolos seleksi. 3. Rencana penempatan SDM, yaitu menentukan posisi atau departemen yang sesuai dengan kompetensi dan minat calon SDM. Melakukan orientasi dan pengenalan terhadap tugas dan tanggung jawab di tempat kerja baru. 4. Rencana pembelajaran atau training SDM, yaitu menyusun program pelatihan dan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan SDM. Melakukan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan SDM. Mengukur efektivitas pelatihan melalui evaluasi dan umpan balik dari peserta. 5. Rencana pengembangan SDM, yaitu menyediakan kesempatan pengembangan karir dan peningkatan kompetensi bagi SDM yang berprestasi. Mengidentifikasi kebutuhan pengembangan individu dan menyusun rencana pengembangan yang sesuai. Melakukan evaluasi kinerja secara berkala untuk menentukan kebutuhan pengembangan selanjutnya. 6. Menjamin SDM menerima pelatihan tentang prosedur yang berlaku, yaitu memastikan semua SDM mendapatkan pelatihan mengenai prosedur kerja dan kebijakan perusahaan, mengkomunikasikan perubahan prosedur dan kebijakan kepada SDM secara teratur. 7. Pengembangan keahlian dan keterampilan lainnya, yaitu memberikan pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan yang mendukung pekerjaan dan produktivitas. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan individu dan menyediakan kesempatan untuk mengembangkan keahlian tambahan. 8. Pengembangan karir SDM, yaitu menyusun rencana pengembangan karir untuk SDM yang berpotensi, memberikan kesempatan promosi dan rotasi jabatan untuk memperluas pengalaman dan pengetahuan SDM. Rencana pemeliharaan SDM. 1. Program pemberian balas jasa yang sesuai, yaitu menyusun program penghargaan dan insentif yang sesuai dengan kinerja dan kontribusi SDM. Melakukan evaluasi kinerja secara objektif dan memberikan penghargaan yang adil. 2. Implementasi hubungan industrial, yaitu membangun hubungan yang baik antara manajemen dan karyawan, melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan dan mempengaruhi mereka, menyediakan saluran komunikasi yang efektif antara manajemen dan karyawan. Kesimpulannya adalah yang dapat diambil proses perakhiran SDM yang efektif melibatkan langkah-langkah seperti perencanaan kebutuhan tenaga kerja, pengiklanan lowongan, seleksi kandidat yang tepat, dan verifikasi referensi. Penting untuk memiliki strategi yang baik dalam menarik, menilai, dan memilih calon karyawan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Dalam perakhiran SDM, penting untuk mempertimbangkan kualifikasi dan kecocokan kandidat dengan posisi yang tersedia. Proses seleksi harus didasarkan pada kriteria yang jelas dan objektif, seperti keterampilan, pengalaman, kepribadian, dan nilai-nilai yang sesuai dengan budaya organisasi.